Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Naila Aksarana. Aku dari kelas PAI 1A dengan nomor NIM 20250100017. Di sini aku akan menjelaskan tentang gunakan logos, tinggalkan mitos, menuju gerbang filsafat, analisis pendapat Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina tentang adanya Tuhan, daya jiwa, dan ilmu. Dan yang terakhir, aku akan menjelaskan tentang ilmu kesehatan menurut Ibnu Sina. Nah, materi yang pertama adalah gunakan logos, tinggalkan mitos, menuju gerbang filsafat Islam. Pengertian dari logos sendiri itu kan didefinisikan sebagai prinsip rasio, akal budi, atau penalaran logis yang mencari kebenaran melalui argumen rasional, bukti empiris, dan prinsip-prinsip universal, bukan cerita supranatural. Nah, kalau pengertian dari mitos sendiri itu kan narasi religius atau tradisional yang menjelaskan tentang fenomena alam, asal-usul, atau moral melalui cerita dewa-dewi tanpa uji kritis dan bukti rasional. Materi yang selanjutnya adalah pendapat Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina tentang adanya Tuhan. Nah, menurut Al-Kindi itu Tuhan adalah satu-satunya yang Maha Esa dan sejati dengan wujud yang benar-benar sempurna. Sementara segala sesuatu yang tampak esa di alam hanyalah keesaan yang relatif dan bergantung pada Tuhan. Wujud Tuhan itu tidak berakhir dan keberadaan segala sesuatu yang lain itu hanya mungkin dan bergantung pada Tuhan karena adanya wujud Tuhan. Nah, karena Tuhan itu sebab pertama dan pencipta. Implikasinya bagi manusia dan alam itu karena hanya Tuhan yang benar-benar esa dan sempurna. Manusia dan alam itu hanya dipandang sebagai makhluk yang terbatas dan bergantung dan tersusun dan fana. Dua, adanya Tuhan menurut Al-Farabi. Nah, menurut Al-Farabi itu Tuhan adalah wajib al-wujud. Apa itu wajib al-wujud? Wajib al-wujud itu yang pasti ada dan sebab pertama yang maha sempurna, esa, dan azali. Jadi Tuhan adalah akal yang murni yang melahirkan alam semesta melalui teori emanasi atau pancaran yang berjenjang, dimulai dari akal pertama, akal kedua, hingga munculnya materi dan dunia kita. Nah, demi menjaga keesaannya dari hubungan langsung dengan yang tidak sempurna, sehingga Tuhan itu adalah sumber segala wujud yang mungkin ada atau mungkin al-wujud. Selanjutnya, Tuhan menurut Ibnu Sina. Nah, menurut Ibnu Sina itu Tuhan adalah wajib al-wujud yang pasti ada, yang esensinya atau hakikatnya wujud adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terus berbeda dari makhluk lain yang esensinya itu terpisah dari wujudnya. Nah, Tuhan adalah yang Maha Esa dan Tunggal, bukan karena butuh sebab lain, melainkan karena keagungan dan kesempurnaannya yang menciptakan segala sesuatu melalui proses emanasi atau pancaran darinya. Terus dimulai dari akal pertama hingga menciptakan alam semesta. Materi yang selanjutnya adalah daya jiwa dan ilmu menurut Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Nah, yang pertama itu menurut Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, daya jiwa manusia itu terbagi menjadi 3 kekuatan utama, yaitu daya bernafsu, daya marah, dan daya berpikir, di mana pengembangan akal budi adalah kunci yang mengendalikan nafsu dan amarah agar manusia mencapai derajat yang lebih tinggi, bahkan setara dengan raja, daripada menjadi seperti hewan yang dominan nafsu. Jika jiwa sendiri dianggap substansi spiritual yang ilahiyah, tunggal, abadi, terpisah dari jasad dan berasal dari Tuhan. Menurut Al-Kindi sendiri itu, ilmu adalah hakikat kebenaran yang bertujuan mencapai kebahagiaan, menyelaraskan akal dan wahyu, di mana
Filsafat adalah ilmu tertinggi untuk mencapai aspek semua pengetahuan. Selanjutnya, daya jiwa dan ilmu menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, daya jiwa manusia itu tersusun dari berbagai kekuatan atau daya yang terbagi menjadi indera luar dan indera internal atau dalam otak. Nah, seperti representasi, daya estimasi, daya memori atau ingatan, terus daya imaji rasional, dan daya imajinasi sensitif. Nah, yang semuanya itu bekerja untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan yang hakiki dengan memisahkan diri dari materi dan mendekati keabadian melalui akal teoritis. Nah, kalau ilmu sendiri itu menurut Al-Farabi itu adalah suatu pengetahuan komprehensif tentang alam semesta dan diperoleh melalui metode rasional seperti persepsi langsung atau tasawur dan pembuktian atau takdir. Dengan filsafat, ilmu puncak yang mengkaji hakikat wujud termasuk Tuhan dan alam. Selanjutnya, daya jiwa dan ilmu menurut Ibnu Sina. Nah, menurut Ibnu Sina sendiri itu, daya jiwa adalah kuat an-nafas yang terbagi dalam 3 tingkatan utama. Yang pertama yaitu jiwa nabati. Jiwa nabati itu adalah tumbuhan dengan daya makan, tumbuh, dan reproduksi. Nah, yang kedua adalah jiwa hewani. Jiwa hewani itu dengan gaya gerak dan persepsi atau indera, dan daya insani atau manusia dengan daya praktis atau menentukan tindakan, dan teoritis atau berpikir tentang hal universal. Nah, kalau pengertian ilmu sendiri menurut Ibnu Sina itu adalah upaya memahami kebenaran yang hakiki terbagi menjadi ilmu teoritis atau ilmu matematika, ilmu fisika, dan metafisika. Nah, kemudian kalau yang ilmu praktis itu yaitu kayak etika, terus kedokteran, dan hukum untuk mencapai kebahagiaan dan kedekatan dengan Tuhan, dengan tujuan utamanya adalah pencerahan dan pemahaman alam semesta. Nah, materi yang terakhir itu adalah kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Nah, menurut Ibnu Sina sendiri itu ada yang pertama, konsep kesehatan mental. Menurut Ibnu Sina itu meliputi keseimbangan jiwa. Terus gangguan mental itu terjadi karena ketidakseimbangan emosi, terus konflik batin, terus pikiran yang negatif. Nah, bentuk gangguan mental sendiri itu kayak meliputi depresi, terus obsesi, dan juga kecemasan. Nah, di sini juga ada metode penyembuhannya, yaitu kayak contohnya terapi nasional, nasihat atau dialog, terus penguatan spiritual, terus musik dan seni, dan yang terakhir itu pengobatan medis. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.